Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk materi pada pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis data statistik, yaitu terkait dengan statistika deskriptif. Nah, jadi sebelum kita masuk ke statistika deskriptif, yang pertama sekali itu kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya statistika gitu ya. Nah, jadi statistika ini merupakan salah satu cabang dari matematika terapan yang mana pada statistika ini kita mempelajari teknik ilmiah untuk pengumpulan, peringkasan, penyajian, dan juga analisis data. Nah, data yang dikumpulkan itu diolah untuk menggambarkan pola ataupun karakteristik tertentu dari data tersebut, yang nanti kemudian akan kita gunakan untuk membuat suatu kesimpulan dari data yang kita punya. Nah, proses ini itu biasanya meliputi dari pengumpulan data yang akurat di lapangan, kemudian kita pengorganisasian data ya, jadi sesuai dengan data, kita filter lagi datanya gitu ya, eh, sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita melakukan peringkasan data juga melalui ukuran statistiknya seperti contohnya misalkan rata-rata gitu ya atau variansi atau bagaimana median dari datanya seperti itu. Nah, selain itu juga sebenarnya statistika ini mencakup analisis mendalam seperti contohnya itu uji hipotesis ataupun estimasi parameter dari sebuah data gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya statistika ini dia mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data ya di berbagai bidang gitu ya. Termasuk mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai ilustrasi ya, misalkan ada seorang dosen yang ingin mengukur intensitas belajar para mahasiswanya di rumah gitu ya ketika pembelajaran daring. Nah, jadi berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 40 mahasiswanya diperoleh hasil belajarnya sebagai berikut. Jadi ada yang hanya belajarnya 5 jam saja satu hari, ada yang dia belajarnya 8 jam dalam satu hari gitu. Ada bahkan yang dia belajarnya 10 jam dalam satu hari gitu. Ada juga yang ternyata dia cuma belajar selama 2 jam per hari gitu. Jadi ada beragam ya masing-masing individu masing-masing gitu ya. Setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang merasa cukup 2 jam per harinya itu sudah cukup gitu. Ada yang merasa saya ini harus banyak belajar gitu ya minimal 5 jam saya harus belajar kayak gitu ya. Itu beda-beda setiap orangnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari data yang sudah kita punya ini kan sebenarnya kita bisa melihat berbagai hal gitu ya. Contohnya kita bisa tahu sebenarnya berapa lama sih rata-rata mahasiswa itu belajar di rumah gitu ya. Nah, kemudian ada banyak hal lagi juga yang sebenarnya kita bahas. Nah, oke. Nah, dari data yang tadi sebenarnya kan kita bisa mengetahui ya beberapa aspek penting mengenai durasi belajar mahasiswa. Contohnya yang pertama kita bisa tahu rata-rata belajar dari mahasiswa ya, rata-ratanya berapa tuh? Apakah ternyata dari 40 mahasiswa itu rata-rata mereka belajarnya itu sebanyak katakanlah 4 jam gitu atau bagaimana. Nah, terus kita juga bisa tahu nih mana sih mahasiswa yang punya jam belajar itu paling banyak gitu ya atau paling durasi belajarnya paling panjang gitu. Mana juga yang mahasiswa punya durasi belajar itu sangat singkat. Tadi bisa dilihat di datanya ya, yang paling panjang itu tadi ada 10 meter ya, 10 meter. 10 jam dan yang paling pendek atau yang durasinya paling singkat itu hanya 2 jam seharinya. Nah, dari sini ternyata kita juga bisa mengetahui gitu ya bagaimana sih signifikansi rata-rata durasi belajar mahasiswa ini gitu. Nah, tentunya informasi-informasi ini itu akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan juga penting bagi kita tentang pola belajar mahasiswa gitu ya dan relevansinya dalam pengambilan keputusan atau suatu penelitian lebih lanjut. Misalnya kayak kita pengen melihat nih apakah sebenarnya ketika kita memberikan gaya belajar A gitu ya, ini efektif untuk mahasiswa atau tidak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat penting ketika misalkan kita mau membuat sebuah keputusan atau penelitian terkait sesuatu hal gitu. Nah, poin yang pertama dan kedua ini tadi ya terkait rata-rata dan juga durasi.
belajar terpanjang dan juga terpendeknya tadi ini merupakan eh, sesuatu hal yang bersifat deskriptif ya, atau dengan kata lain ya menjelaskan. Nah, makanya ini juga bisa disebut sebagai statistika deskriptif. Sedangkan poin yang ketiga ini dia itu bersifat inferensi ya. Jadi dia disebut juga sebagai statistika inferensi. Nah, jadi dari sini sudah kebayang ya sebenarnya statistika deskriptif itu apa gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya statistika deskriptif? Jadi, statistika deskriptif itu adalah salah satu cabang dari statistika yang berkaitan terkait dengan pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan juga penyajian data secara sistematis. Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai suatu data yang sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, untuk memberikan gambarnya itu bisa melalui banyak hal ya. Kita bisa melalui tabel, bisa melalui grafik, ataupun mungkin melalui ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, median, dan juga standar deviasi. Jadi kita dari data-data tadi itu sebenarnya kita bisa menjelaskan kepada orang ya terkait data tersebut ya melalui tabel, grafik ataupun ukuran-ukuran statistiknya. Nah, jadi dengan menggunakan teknik-teknik tersebut ya kita atau sebagai seorang peneliti itu bisa lebih mudah memahami pola-pola dasar yang ada pada datanya gitu serta distribusi datanya seperti apa untuk nanti kita bisa gunakan saat kita melakukan analisis yang lebih mendalam terkait data tersebut gitu. Dan tentunya hal tersebut nanti juga akan berguna ya untuk kita menyampaikan kepada orang umum ya terkait datanya itu. Jadi biasanya ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentunya ini hal yang penting gitu ya. Misalkan kita mau buat penelitian terhadap suatu perusahaan gitu. Nah, jadi dari analisis yang kita buat itu tentunya kita harus bisa menyampaikan kepada si pemilik perusahaan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut ternyata seperti apa nih pola dari dan distribusi dari data yang kita punya terkait suatu hal yang ada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya sama statistika inferensi? Nah, jadi kalau statistika inferensi ini sebenarnya fokus pada penggunaan data sampel untuk membuat kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi yang lebih besar. Maksudnya adalah di statistika inferensi ini kita akan mengambil sebuah sampel dari sebuah populasi. Nah, jadi nanti dari sampel tersebut kita akan mengolah datanya dan memberikan sebuah kesimpulan terkait populasinya itu tadi seperti apa. Itu contoh, ketika misalkan kita punya, ya katakanlah punya sebuah himpunan mahasiswa, nah kemudian kita ambil nih beberapa anggota dari himpunan tersebut sebagai sampel. Nah, di mana sampelnya ini itu sudah mewakili himpunan tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti dari sampel-sampel yang kita punya itu sudah kita analisis, nanti kita akan punya kesimpulan seperti apa sebenarnya populasi ini, seperti apa populasi dari himpunan mahasiswa tadi gitu ya. Nah, dalam statistika inferensi ini dia melibatkan yang namanya proses analisis yang lebih kompleks ya seperti contohnya ya uji hipotesis, kemudian estimasi parameter dan juga pembuatan interval kepercayaan gitu. Jadi misalkan tadi kalau kita ngomongin himpunan mahasiswa ya, nah jadi dari sana nanti kita bisa melihat contohnya gitu ya. eh, Ketika kita bilang, wah ternyata himpunan mahasiswa tersebut itu sangat aktif dalam belajar di perkuliahan gitu ya, itu hipotesis kita. Nah nanti dari sana dari data yang diambil ya kita eh, wawancara gitu ya. Ternyata seperti apa sih belajarnya masing-masing dari sampel yang sudah kita ambil. Nah, nanti dari sana kita analisis, ya kita bisa lakukan uji hipotesis gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa nih eh, melakukan estimasi parameter. Jadi katakanlah ternyata sampel-sampel yang kita ambil itu ya gaya belajarnya mengikuti sebuah distribusi gitu ya. Nah, kita pengen tahu misalkan dari segi rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu seperti apa? Nah, kita bisa lakukan estimasi gitu. Nah, jadi sebenarnya si statistika inferensi ini memungkinkan kita atau peneliti untuk membuat prediksi dan juga keputusan berdasarkan data sampel
dengan tingkat kepercayaan ataupun keyakinan tertentu. Meskipun sebenarnya terdapat unsur ketidakpastian dalam hasil analisis tersebut gitu ya. Jadi misal nih ketika kita punya sebuah data, katakanlah data penjualan dalam 1 bulan gitu ya. Misalnya penjualan apa? Penjualan boba gitu ya, es boba. Nah, jadi dari data yang sudah kita punya, tentunya kita akan bisa melihat nih polanya seperti apa setiap hari penjualannya. Apakah setiap hari terus meningkat atau justru menurun atau memiliki pola yang acak. Nah, dari sana nanti sebenarnya kita bisa memperkirakan nih apakah di hari besoknya ya atau di hari berikutnya itu penjualannya seperti apa? Apakah akan meningkat atau menurun? Nah, seperti itu. Jadi, meskipun sebenarnya ya itu nggak bakal sama persis terjadinya ya, tetapi ketika yang namanya kita melakukan prediksi ya pasti ada unsur ketidakpastian di sananya. Nah, makanya lah ada yang namanya tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan. Jadi, seberapa yakin kita bahwasannya misalkan prediksi buat penjualan besok itu akan tembus misalnya 100 pieces gitu kan ya. Nah, seberapa yakin kita? Nah, jadi ketika kita semakin yakin tentunya hasil prediksinya itu semakin baik. Tapi kalau misalnya kita saja tidak yakin bahwasannya kayaknya nggak bakal sampai nih 100 pieces ya, berarti hasil prediksi kita itu tidak bagus gitu ya. Nah, jadi biasanya di statistika inferensi ini dia sangat punya peran penting dalam penelitian ataupun pengambilan keputusan berbasis data gitu ya, terutama ketika kita melakukan pengumpulan dari seluruh populasi yang tidak memungkinkan. Maksudnya adalah ya, biasanya kan kita tidak mungkin bisa ya mengambil populasi secara seluruhnya gitu semuanya. Misalkan kita mau melakukan penelitian gitu ya terkait bagaimana sih misalkan lah gaya belajar mahasiswa di ITERA misalnya seperti itu. Nah, mahasiswa ITERA itu kan sebenarnya sudah ada banyak sekali ya, beribu-ribu, mungkin puluhan ribu. Nah, jadi kita nggak mungkin ambil semuanya kan, kita tanya satu-satu, kita wawancari satu-satu gimana belajarnya tiap hari itu seperti apa proses belajarnya, itu kan nggak mungkin. Nah, tetapi kita bisa yang namanya melakukan pengambilan sampel. Jadi kita ambil, misalkan kita ambil berdasarkan fakultas ya. Jadi dari Fakultas FTI, FTIK atau F Science gitu ya, kita ambil beberapa sampel atau mungkin dari prodi gitu ya. Nah, di prodi kan di ITERA mungkin ada sekitar 40-an ya. Nah, kita ambil masing-masingnya misalkan 2 sampel saja dari setiap prodi yang mana itu sudah mewakili sebenarnya dari si masing-masing prodi. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah sebenarnya gunanya dari si statistika inferensi ini. Seperti itu. Nah, sekarang eh, kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, tadi kita sudah ngomongin nih sebenarnya apa itu populasi dan juga sampel ya. Kita sudah mencoba untuk membedakannya. Jadi sebenarnya apa sih populasi ini? Ya, populasi adalah keseluruhan elemen atau variabel yang relevan dengan suatu penelitian. Contohnya tadi apa? Contohnya ya, kita bisa bilang bahwa populasinya itu adalah katakanlah himpunan mahasiswa gitu ya, himpunan mahasiswa eh, apa sains aktuaria ITERA misalnya gitu ya, aktuaria ITERA. Nah, atau ya Himaktu ya, katakanlah kita punya populasinya itu adalah 50. Nah, jadi dalam konteks statistika sebenarnya populasi ini sudah mencakup semua objek, individu ataupun kejadian yang menjadi sasaran pengamatan dan juga analisis. Maksudnya adalah populasi ini adalah sesuatu hal yang memang sebenarnya eh, menjadi apa yang mau kita teliti gitu ya. Misalkan gini, kita tadi kan misalkan mau meneliti bagaimana misalkan gaya belajarnya atau dari mungkin nilainya atau IPK-nya gitu. Nah, jadi si himpunan mahasiswa tadi ini itu dia sudah mencakup itu semua gitu ya. Jadi ada di dalamnya semuanya itu gitu. Nah, nanti dari sanalah ya karena populasinya ini sangat banyak ya, mahasiswanya sangat banyak, ratusan orang. Nah, jadi tentunya kita harus mengambil beberapa saja untuk dijadikan yang namanya sampel gitu ya. Nah, jadi sampel ini adalah bagian dari populasi yang kita ambil sebenarnya untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi kita hanya ambil beberapa saja yang memang sekiranya itu sudah mewakili yang namanya populasi itu tadi.
Ya, jadi misalkan nih kita ambillah katakan sampelnya itu kita ambil itu berdasarkan angkatan gitu ya. Nah, jadi sampelnya kita ambil berdasarkan angkatan. Misalnya nih, kita ambil dari angkatan 2020 itu sebanyak 3 orang. Nah, dari 2021 juga 3 orang dan dari angkatan yang seterusnya ya 2022, 2023 sampai 2024 itu kita ambilnya masing-masing 3 orang seperti itu. Nah, jadi nanti dari semua sampelnya itu ya kalau misalkan kita ambil masing-masing ya. Nah, jadi asumsinya adalah dengan kita mengambil untuk di setiap angkatan itu tadi ya, itu sudah mewakili bahwasanya seperti apa nih IPK masing-masing angkatan gitu atau seperti apa IPK dari himpunan mahasiswa ITERA ini atau Himaktu ITERA itu seperti apa ya IPK-nya misalnya gitu. Nah, jadi ketika sampelnya ini tadi kita pilih secara acak, nah di setiap elemen dari populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih gitu. Jadi artinya tadi ketika kita mau memilih nih, misalkan saya mau ambil nih dari angkatan 2021. Nah, ternyata angkatan 2021 itu ada 120 orang. Artinya si masing-masing orangnya tadi itu punya peluang yang sama untuk saya pilih gitu. Nah, jadi sampel-sampel ini tadilah yang kita sebut sebagai sampel acak. Jadi kita ambil secara acak gitu. Tetapi mereka harus sudah mewakili dari si populasinya tadi, yaitu si himpunannya tadi gitu. Nah, jadi yang tadi sudah kita ambil sampel acaknya, itulah yang sebenarnya kita sebut dengan data. Nah, jadi data itu adalah ya sampel acak yang sudah kita ambil, yang sudah mewakili si populasinya. Nah, sekarang kita lihat ya jenis-jenis data. Tadi kita sudah ngomongin masalah data bahwa data itu sebenarnya adalah sampel acak yang sudah kita pilih, tetapi sudah kita jamin bahwa dia itu mewakili populasinya. Nah, jadi data ini sebenarnya secara umum itu dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang disebut dengan data kualitatif, ada juga yang disebut dengan data kuantitatif. Nah, bedanya apa? Data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, biasanya kalau untuk data kualitatif yang ini, itu dia biasanya berupa ukuran gitu ya. Sementara kalau untuk yang kuantitatif ini biasanya dia berupa angka. Ya, jadi dia berupa angka-angka eh, yang bersifat nanti bisa kita hitung gitu. Nah, jadi si kualitatif ini biasanya dia punya sifat menjelaskan gitu ya. Jadi data-data kualitatif itu biasanya datanya itu dia menjelaskan sesuatu hal gitu ya, bersifat deskriptif gitu. Jadi dia nggak terukur sebenarnya. Nah, atau biasanya kayak cuman berupa kata-kata yang dia nggak terstruktur gitu. Nah, contoh dari data kualitatif ini itu ada dua, ada yang namanya data nominal dan ada yang namanya data ordinal. Nah, data nominal ini apa? Data nominal ini adalah data yang diberikan kepada objek ataupun kategori yang tidak memberikan informasi mengenai kedudukannya, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan jenis kelamin, ya. Contohnya itu misalkan jenis kelamin. Nah, jadi kalau jenis kelamin itu kan ada dua ya, laki-laki atau perempuan. Nah, dia itu bersifat menjelaskan. Jadi ketika tadi misalkan kita katakanlah punya himpunan mahasiswa tadi ya, berarti kan kita punya ada mahasiswa laki-laki, ada mahasiswa perempuan ya, mahasiswa dan mahasiswi gitu. Nah, jadi data-data yang tadi kalau misalkan kita kelompokkan berdasarkan laki-laki atau perempuan, maka dia ya menjadi data nominal seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada tadi yang namanya data ordinal. Nah, data ordinal ini itu di mana si datanya tadi itu si objeknya ataupun kategori itu kita susun dia berdasarkan urutan waktu gitu. Jadi biasanya ini ya tingkatan gitu ya sesuai namanya ordinal ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan eh, berdasarkan IPK-nya ya.
tadi kita ngomongin IPK, nah kita urutkan berdasarkan IPK yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Nah, jadi dari sana kita bisa tahu nih, oh siapa nih yang punya IPK-nya paling tinggi, siapa yang punya IPK paling rendah, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kedua itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini tadi adalah data yang memang sebenarnya dia bisa diukur gitu ya. Nah, jadi data kuantitatif ini makanya biasanya dia berupa angka, ya. Jadi dia dari data-datanya itu kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan gitu. Nah, jadi untuk data kuantitatif ini dia dibagi menjadi tiga bagian ya. Ada yang disebut dengan data diskrit, ada yang kontinu, dan yang terakhir itu ada namanya data rasio. Nah, apa itu data diskrit? Nah, jadi data diskrit ini biasanya itu data yang berhubungan dengan proses menghitung yang nilainya memiliki kemungkinan terbatas. Ya, contohnya misalkan eh, contohnya itu adalah jumlah mahasiswa gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau misalkan angkatan 2021 itu ada berapa banyak mahasiswanya? Ada 120. Nah, itu berarti dia contoh data kuantitatif diskrit. Nah, misalkan dari angkatan 2023 ada berapa banyak mahasiswa? Ternyata ada misalkan 89 mahasiswa gitu. Nah, itulah data yang termasuk ke dalam data diskrit ya. Nah, kemudian data kontinu. Kalau data kontinu ini biasanya dia terdefinisi dalam suatu interval-interval tertentu. Ya, contohnya, contohnya ini misalkan ketika kita ngomongin tinggi badan gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin tinggi badan misalnya mahasiswa, maka biasanya kita bakal mengklasifikasikan itu bukan lagi per mahasiswanya, tapi kita klasifikasikan ya misalkan nih eh, yang tingginya itu antara 150 sampai 160 cm itu ada berapa banyak mahasiswa? Misalkan di sini ada ternyata misalkanlah ada 3 mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian misalkan yang dari 161 sampai dengan 170 ada berapa mahasiswa? Misalnya ada 38 mahasiswa gitu ya. Kemudian dari 170 sampai 180 ada berapa banyak mahasiswa? Misalnya ada 24 gitu ya. Nah, kemudian yang lebih dari 180 cm ada berapa mahasiswa? Misalnya hanya ada 5 orang. Nah, jadi data-data kontinu itu biasanya dia dalam bentuk interval. Atau contohnya lain misal ketika kita ngomongin suhu. Ya, suhu misalkan suhu harian ya di kampus misalnya suhu di ITERA deh gitu ya. Untuk hari ini dia itu berapa derajat. Nah, biasanya itu kan uh, ada kisarannya ya. Jadi suhu itu dari berapa sampai berapa gitu. Kenapa? Ya karena biasanya dari pagi ke siang ke sore itu dia sudah beda lagi suhunya gitu. Jadi kita kelompokkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah data rasio. Jadi data rasio ini itu biasanya dia data dengan satuan terurut yang memiliki selisih yang sama atau bersifat membandingkan gitu ya. Misalkan ketika kita ngomongin usia gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin usia itu kan sebenarnya kita membandingkan antara misal nih ya, tadi kita punya himpunan mahasiswa kita sudah ambil sampelnya gitu. Nah, kita lihat ternyata di angkatan 20 itu rata-rata usianya berapa gitu. Ternyata rata-rata usianya itu sudah 22 tahun misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan anak 23 itu usianya rata-ratanya berapa tuh? Ya, biasanya sih anak 23 itu dari data dilihat ternyata rata-rata mereka masih berusia 19 tahun misalnya seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa contoh lainnya itu ngomongin tingkat kemiskinan. Kalau kita ngomongin masalah tingkat kemiskinan itu biasanya kan kita ya seperti membandingkan ya tingkat kemiskinan itu ya kita membandingkan ada yang masuknya dia kelas bawah, kelas atas, kelas menengah gitu gitu ya. Jadi data-data seperti itu dia masuknya ke dalam data rasio. Nah, jadi sebenarnya ya ada dua hal penting ya yang
bisa kita lihat untuk mengetahui sebenarnya bagaimana karakteristik dari distribusi sebuah data. Yang pertama itu adalah berdasarkan parameter distribusi. Nah, jadi kalau parameter distribusi ini biasanya itu meliputi ukuran pemusatan datanya. Ya, disitulah ada mean atau rata-rata, kemudian median, modus, kuartil, serta ukuran penyebaran yaitu range-nya, kemudian simpangan baku, variansi, serta jangkauan antar kuartilnya gitu. Atau bisa juga melalui kemencengan atau skewness-nya dan juga kelancipan atau kurtosis yang kita gunakan untuk mengidentifikasi seperti apa bentuk dari si datanya itu, apakah dia asimetris dan bagaimana puncak dari distribusinya gitu ya, apakah dia punya puncak tunggal atau puncak ganda gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait namanya distribusi data. Nah, jadi sebenarnya distribusi data itu kan bisa bervariasi ya berdasarkan bentuknya. Nah, kalau misalkan simetris bentuknya, berarti rataan sama mediannya itu sama. Jadi ada keseimbangan posisi di sana gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya kita punya bentuk yang seperti lonceng gitu ya. Jadi kalau di kiri dan di kanan itu dia sama bentukannya gitu. Atau bentuk lainnya itu adalah misalkan ketika dia distribusinya kita katakanlah dia menceng atau skew. Jadi di sini itu ya bisa aja dia skew-nya positif atau juga skew-nya negatif. Kalau misalkan positif berarti si rataan dari datanya itu dia lebih besar daripada mediannya gitu ya. Kalau misalkan negatif berarti rataannya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau menceng ke positif berarti dia menceng ke kanan ya. Jadi ada mencengnya itu di kanan dari garisnya ini tadi. Berarti mencengnya ke sini nih, menceng. Kalau dia negatif berarti mencengnya ke sini. Nah, selain itu juga kita bisa melihat dari eh, puncaknya ya. Puncaknya itu dia tunggal atau modusnya cuma ada satu atau dia puncaknya jamak atau puncaknya ganda gitu ya. Artinya modus dari datanya itu lebih dari satu. Misal ketika tadi kita ngomongin masalah IPK gitu ya, ternyata eh, dari semua sampel yang sudah diambil gitu ya, ada yang paling banyak itu IPK-nya misalkan 3,2 itu ada sebanyak 10 orang. Terus ada juga yang IPK-nya misalkan 3,6 itu juga 6 orang. Berarti kan mereka itu menjadi modus ya, modus dari datanya tadi seperti itu. Jadi dia nggak cuma satu modusnya, itu dia berdasarkan puncak dari si eh, grafiknya gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait yang namanya sari numerik. Nah, jadi sebenarnya sari numerik ini itu adalah ringkasan dari statistik yang menyajikan informasi penting dari sebuah data. Ya, isinya itu apa aja? Isinya bisa mencakup ukuran pemusatan ya kayak rata-rata, median, modus, terus bisa juga berisi ukuran penyebarannya. Misalkan rentang datanya bagaimana ya range-nya, kemudian simpangan baku, terus variansi ya persebaran data terhadap rata-ratanya seperti apa gitu. Nah, contoh misalkan kita punya data seperti ini. Ya, katakanlah banyak datanya itu ada 25 buah data dengan nilai minimumnya itu 14,3, lalu nilai maksimumnya itu adalah eh, 111,27. Nah, dari sini kita bisa dapat rentangnya itu ya adalah kita menghitung selisih antara data yang maksimum dikurangin data minimum yaitu ternyata selisihnya adalah 96,95. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga kuartil satu, kuartil 2 dan juga kuartil 3-nya. Ya, masing-masingnya adalah 41,49, 47,7, dan juga 77,71. Nah, ternyata kita juga bisa menghitung jumlahan dari semua datanya itu, totalnya adalah 1.367,144 atau 144 ya. Nah, dan rata-rata dari datanya itu yang sebanyak 25 itu berarti tinggal kita bagi ya antara jumlah dengan banyaknya yaitu 1.367 tadi kita bagi dengan 25. Hasilnya itu adalah 54,686. Kemudian kita juga bisa menghitung variansinya ya, bagaimana sebaran data terhadap rataannya gitu ya, apakah ada di sekitar rataan atau tidak. Nah, ternyata variansinya itu nilainya adalah 656,86.
44 gitu. Nah, dengan standar deviasinya itu 25. Standar deviasi berarti tinggal kita akarin si variansinya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung skewness-nya menggunakan Pearson dan juga kurtosisnya. Itu masing-masingnya dia sebesar 0,3 dan 0, min 0,713. Nah, jadi sebenarnya dari data ini bisa kita lihat bahwasannya rata-ratanya ya itu dia lebih besar daripada si mediannya. Artinya apa? Datanya ini dia bakal berbentuk menceng positif. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita mau melihat kira-kira dari data yang kita punya ini dengan informasi ini, apakah ada pencilan dari data atau data yang sangat jauh dari data-data yang lain gitu. Misalkan ya, katakanlah sebenarnya kebanyakan data itu nilainya ada di antara misalkan tadi ya di suatu nilai katakanlah ini batas atasnya, yang ini kemudian batas bawahnya gitu ya. Nah, apakah ada data yang tidak normal gitu ya? Jadi dia misalkan jauh dari data-data yang lain nilainya gitu ya, atau di atas sangat di atas gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari tahu pencilan data, sebenarnya caranya mudah gitu ya. Yang pertama langkahnya kita harus menghitung yang besaran DQ ya. Atau si DQ ini sebenarnya adalah jarak antar kuartilnya. Jadi dari kuartil ketiga kita kurangi dengan kuartil satu. Nah, baru kemudian kita menghitung yang namanya BBP atau batas bawah pencilan dan juga BAP yaitu batas atas pencilan dengan rumusan BBP itu adalah kuartil satu kita kurangin dengan K dikali DQ-nya ya, dan batas atasnya itu adalah Q3 kita tambahkan dengan K dikali DQ. Nah, biasanya K yang dipilih itu adalah K sama dengan 3/2. Nah, kalau kita mau tahu pencilan datanya ada atau tidak, kita tinggal lihat apakah ada data yang nilainya itu di bawah BBP atau dia di atas dari BBP. Kalau BAP gitu ya. Kalau misalkan ada data-data yang seperti itu, maka dia termasuk ke dalam sebuah pencilan. Nah, tadi kalau dari data yang kita punya, kita peroleh bahwa Q1-nya itu adalah 41,49 dan Q3-nya itu adalah 77,71. Berarti DQ-nya atau selisih dari kuartil 3 dengan kuartil satu itu adalah 36,22. Nah, sekarang kita hitung bagaimana batas bawah pencilan dan juga batas atas pencilan gitu ya. Nah, ternyata batas bawahnya itu adalah minus 12,84 dan batas atasnya 132,04 gitu ya. Nah, tadi kita lihat lagi bagaimana nilai minimum dan maksimumnya dari sebuah data tadi ya. Ternyata nilai minimumnya itu adalah 14 dan maksimumnya itu adalah 111. Nah, artinya ya nggak ada data yang nilainya di bawah ini, di bawah min 12 ini, dan di atas 132 gitu ya. Artinya apa? Berarti kita bisa simpulkan dari data yang kita punya itu tidak terdapat pencilan atau nggak ada pencilan dari data. Seperti itu. Jadi ketika kita punya sebuah data, ya kita tinggal melihat ya, kita hitung menggunakan rumusan BAP dan BPP ini untuk melihat apakah ada pencilan data atau ya. Nah, yang berikutnya kita bahas terkait penyajian data. Nah, jadi sebenarnya penyajian data ini merupakan sebuah proses di mana kita akan menampilkan data yang tadi sudah dikumpulkan dan juga kita olah ke dalam bentuk yang mungkin lebih mudah dipahami. Contohnya seperti kalau misalkan kita tampilkan dalam tabel ataupun grafik ya atau diagram gitu. Biasanya kalau kita data biasanya lebih mudah itu mungkin ketika kita ngomongin seperti kayak penjualan ya kita akan lihat bagaimana grafiknya ya lebih akan kelihatan jelas gitu. Oh, ternyata dia grafiknya naik atau grafiknya ternyata turun kayak gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Ya, tujuannya tentunya untuk mempermudah interpretasi informasi dan juga mengidentifikasi pola ataupun tren dari datanya. Jadi, dengan kita menyajikan data tadi dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, maka kita bisa menyampaikan hasil analisisnya dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang-orang yang mungkin orang awam yang tidak memiliki pengetahuan terkait dari
statistika itu seperti apa gitu. Nah, jadi metode penyajian data itu sangat efektif membantu kita dalam mengambil keputusan dan juga komunikasi terhadap apa hal yang kita teliti dan ketika kita membuat laporan gitu ya. Nah, tentunya metode penyajian data ini juga harus kita pilih-pilih, kita sesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Contohnya tadi kalau misalkan kita ngomongin masalah penjualan ya, biasanya lebih efektif ketika kita buat dia melalui sebuah grafik. Jadi kelihatan nih, misalkan kita ngebandingin hasil penjualan untuk 3 bulan. Nah, ketika kita membuat ya grafik-grafik untuk setiap bulannya, nanti kan bakal kelihatan ya bagaimana hasil penjualan dari setiap bulannya itu gitu. Nah, cara yang pertama kita bisa melakukan menggunakan tabel frekuensi. Contohnya nih, kalau misalkan katakanlah kita punya informasi terkait umur jembatan di 15 lokasi dalam tahun. Ya, itu ada 26 tahun, 37 tahun, sampai dan seterusnya. Itu ada yang 95 tahun. Nah, jadi dari sini kita sebenarnya bisa membuat sebuah tabel frekuensi. Jadi kita eh, memasukkan data-data ini ke dalam sebuah tabel seperti ini, yang mana isinya yang pertama itu ada yang namanya kelas interval. Jadi karena datanya ini dia bersifat ya kayak acak gitu ya, eh, dan tidak di semua titik itu ada, maksudnya tidak di semua tahun. Ini kan ada 26, nah ada 37, ada 39. Nah, ini titiknya terlalu acak, jadi kita biasanya membaginya ke dalam interval-interval tertentu. Ya, biasanya selisih antar intervalnya itu sama. Jadi, misalkan contohnya seperti ini. Kita buat dari 21 sampai 35. Berarti ada 15 ya. Jadi, setiap interval 15. Nah, ini 36 sampai 50 itu juga 15. Nah, ini juga sama 15. Jadi, masing-masingnya itu dia sama. Sebanyak 15 jaraknya. Ya. Nah, jadi dari sini kita juga bisa memperoleh titik tengahnya ya. Nah, titik tengahnya di sini dia 28, 43, 58, 73 dan juga 88. Cara mencarinya ya kita tinggal lihat gitu ya. Di sini kan dia 15 ya. Ada 15. Nah, berarti di sini tentunya kalau kita ngomongin 1 sampai 15, berarti yang menjadi di tengah-tengah tentunya itu adalah eh, 8 ya. Karena di sini nanti kita ambil 7, kemudian di sini kita ambil 7, jadi 1 sampai 7, kemudian titik tengahnya itu adalah 8, lalu dari 9 sampai 15 itu juga jumlahnya ada 7. Jadi eh, titik tengah kelasnya itu adalah eh, data ke-8. Jadi contohnya misalkan seperti ini. 21 ya, maka ini kan dimulai dari 21 ya. Maka data di titik tengahnya itu dia adalah 28 gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, tadi kita lihat di sini bahwa ini selisihnya adalah 15. Nah, maka kita lihat di sini ya, jarak interval dari tiap titik tengah ya dari 28 ke 43 itu juga 15 gitu ya. Jadi jaraknya tetap sama. Nah, dari sini kita bisa melihat frekuensi dari datanya tadi. Contohnya, untuk yang diselang dari 21 sampai 35, kita lihat di sini hanya ada data sebesar 26 yang memasuk ke dalam intervalnya gitu ya. Jadi di sini frekuensinya itu hanya satu. Kemudian yang dari 36 sampai 50 itu ada berapa? Ada satu, 2, 3, dan 4. Oh, berarti frekuensinya ada 4. Begitu seterusnya sampai data yang 81 sampai 95. Ya, di sini ada berapa nih 81 sampai 75? Ya, kita bisa lihat ini ada 83, 83, 83, 87, 87, 95 dan 95. Ada 7 gitu ya. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa melihat frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ya kita tinggal menjumlahkan saja ya. Yang pertama tentunya nilainya 1. Kemudian yang di sini ini kita tambahkan dengan yang ini untuk menghasilkannya itu menjadi 5. Gitu ya, 1 ditambah 4 itu 5. Kemudian ditambah satu lagi itu menjadi 6. Ya, begitu seterusnya ditambah 2 jadi 8. Kemudian kita tambah 7. Oke, ini harusnya 15 ya, ini typo ya. Ini harusnya 15. Oke, seperti itu cara yang pertama kita menyajikan data. Jadi dengan
eh, informasi ini kita bisa menyampaikan informasi eh, lebih jelas gitu ya. Contohnya kita bisa bilang bahwa ternyata ya jembatan yang usianya itu di antara 21 sampai 35 tahun itu hanya ada satu jembatan dari 15 jembatan tadi gitu ya. Kemudian fakta lebih mencengangkannya lagi adalah bahwa jembatan yang punya usia dari 81 sampai 95 tahun itu ada sebanyak 7 jembatan. Sudah sangat tua gitu ya. Nah, jadi dengan tabel yang kita buat ini kita bisa menyampaikan informasi lebih jelas dari sebuah data itu tadi ketimbang kita hanya menyebutkan eh, nilai-nilai pada datanya ini 26, 37, 39 sangat tidak bagus gitu ya untuk kita menyampaikannya kepada orang gitu. Jadi kita lebih terlihat baik gitu ya dengan menjelaskan seperti itu tadi ya. Kita melalui intervalnya tadi kita menjelaskannya gitu. Daripada kita hanya menyebutkan nilai-nilai titik pada si data yang sudah kita punya ini. Nah, itulah sebenarnya gunanya dari kita membuat sebuah penyajian data gitu ya melalui si tabel frekuensi ini. Nah, yang berikutnya itu adalah pie chart ya. Nah, pie chart ini itu adalah grafik yang dia bentuknya lingkaran. Nah, jadi di setiap potongannya itu mewakili dari proporsi atau persentase suatu komponen dari sebuah kelompok data gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalkan kita mau melihat bagaimana sih penjualan selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Nah, jadi kita bisa membagi nih. Nah, kita lihat di sini hari Senin itu adalah 40, ya. Hari Senin itu 40 porsi. Nah, kita lihat dulu selama 4 hari ini sebenarnya ada berapa banyak penjualannya. Berarti ini itu dia adalah sebanyak 100 porsi. Nah, berarti proporsi dari si penjualan hari Senin itu adalah 40%. Nah, ini kita buat di sini, ya. Nah, kemudian berikutnya hari Selasa dia 35 berarti 35%. Ya, begitu sampai dengan hari Kamis. Nah, jadi dengan si pie chart-nya ini tadi kita bisa menyampaikan nih kepada orang gitu ya. Misalkan kepada si pemilik eh, usahanya itu ya, pemilik jualannya. Nah, kita bisa jelaskan seperti apa. Nah, ternyata dari 100 porsi yang sudah dijual itu 40% terjualnya pada hari Senin gitu. Kemudian 35%-nya lagi atau 35 porsinya itu ternyata terjualnya di pada hari Selasa gitu. Jadi dengan kita ini sebenarnya kita menampilkan data yang lebih baik gitu untuk kita sajikan ketimbang kita hanya menggunakan data mentah seperti ini. Jadi kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah, jadi untuk si pie chart ini juga penggunaannya itu biasanya hanya cocok untuk menyatakan data yang dalam bentuk proporsi gitu. Misalkan ketika tadi kita ngomongin antara laki-laki dan perempuan. Nah, ya jadi kita dari punya sebuah data nanti kita punya nih misalkan ternyata hanya 37% yang merupakan mahasiswa gitu ya. Dan sisanya berarti berapa tuh sisanya adalah 63% itu adalah mahasiswi gitu ya. Nah, jadi yang biasanya dia mempunyai sebuah proporsi gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah dot plot. Nah, kalau dot plot ini sebenarnya cara kita menggambarkan data dalam bentuk titik dengan memperhatikan frekuensi dari data yang bersangkutan. Contohnya nih, ya, misalkan di sini dia 16K itu eh, nilai kotornya itu adalah 20K, ya. Jadi kita bisa membuat titiknya, misalkan ini titik X-nya nih, ya dan di sini titik Y-nya. Nah, ketika dia 16K misalkan di sini nih. Nah, ini adalah 16K gitu ya. Nah, ternyata itu nilainya di sumbu Y itu adalah di 20. Nah, jadi kita bisa buat titiknya. Jadi kita memasangkan antara setiap sumbu X dan sumbu Y-nya ini ke dalam si titik-titiknya ini tadi gitu ya. Nah, dia jadi berupa titik-titik. Ya, jadi ada pasangan titik antara X dan juga Y gitu ya. Nah, jadi titik-titiknya ini biasanya kita uh, tumpukan dalam sebuah gambar seperti ini ya. Jadi dari
si sumbu X dan sumbu Y-nya itu dia kita hubungkan gitu. Jadi ada hubungan antara si X dan juga si Y-nya. Nah, yang selanjutnya adalah histogram. Kalau histogram ini biasanya dia menggambarkan berdasarkan distribusi frekuensinya. Tadi kan kita sudah punya ya, kayak misalkan tadi yang distribusi dari usia jembatan ya tadi. Nah, jadi setiap frekuensi itu biasanya direpresentasikan oleh segi empat atau yang namanya rectangle. Contohnya seperti ini. Nah, jadi nilai UTS yang nilainya dari 1 sampai 5 itu adalah sebanyak 5 orang nih. Gitu. Kemudian yang nilai UTS-nya dari 5 sampai 9, misalkan ini di berapa nih? Misalnya ada 12 orang nih. Jadi dia diwakilkan oleh rectangle-rectangle-nya ini tadi. Jadi daerah dari setiap rectangle-nya itu dia sebanding dengan frekuensinya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih di antara selang 1 sampai 5 hanya ada 5 ya kita tinggal buat bahwasannya yaitu dia 5 bagi seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah diagram batang daun atau yang namanya stem lab gitu ya. Nah, jadi stem atau batangnya itu mirip dengan grup data pada histogram. Nah, sedangkan leaf-nya itu dia mirip dengan frekuensi. Jadi stem atau batang ini merupakan digit pertama yang terpenting yang ada dalam bilangan yang berbentuk harga datanya. Sedangkan digitnya itu belakangnya itu biasanya merupakan leaf atau daunnya. Itu. Jadi contohnya nih misalkan kita punya data ini tadi ya. Nah, kita bisa ambil ya puluhannya ya. Jadi puluhannya ini sebagai batang, kemudian satuannya itu sebagai si daunnya gitu. Jadi contohnya nih, kalau si batangnya itu dia 20, maka si daunnya itu berapa? Ada 26 gitu ya. Kemudian ketika batangnya itu 3, berarti di sini kita punya 7 dan 9. Kemudian kalau misalkan kita ambil katakanlah yang 8 gitu ya, maka kita punya di sini 3 3 3 7 7 ya. Berarti daunnya adalah 3 3 3 7 7 gitu ya. Seperti itu untuk penulisannya. Jadi kita melalui diagram batang daun ini masih bisa melihat seperti apa data mentah dari sebuah data itu tadi ya. Jadi kelihatan masih datanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah diagram kotak titik atau yang namanya box plot. Nah, jadi box plot ini digunakan untuk menyelidiki distribusi tanpa menggunakan grup data seperti pada histogram dan juga diagram batang daun. Nah, jadi si diagram box plot itu dia terdiri dari beberapa hal yang penting ini. Yang pertama itu eh, adanya outlier ya. Jadi ketika misalkan dia tidak ada outliernya maka ya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian dia ada isi nilai maksimumnya juga. Kemudian kuartil ketiga, kuartil kedua atau nilai median, ada kuartil pertama, nilai minimum, dan juga outlier bawah. Jadi melalui si diagram block plot ini sebenarnya lebih kelihatan nih ya. Tanpa kita tadi menghitung, kelihatan bakalan ada atau tidak nih dia si outlier dari data. Gitu ya. Outlier atas ataupun outlier bawahnya. Ya, jadi bentukannya seperti ini. Nah, jadi si masing-masing dari tadi ya jenis dari penyajian datanya itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, kalau untuk si dot plot tadi, memang kita bisa dengan lebih cepat untuk membuat eh, si grafiknya gitu ya. Dan tentunya nilai data asli juga bisa kita perkirakan. Tetapi kekurangannya adalah metode ini nggak efektif kalau misalkan ukuran datanya itu sudah besar. Ya, katakanlah tadi mungkin kalau misalkan kita hanya mau menampilkan 1 minggu, oke, cuma ada 7 titik. Tapi kalau misalkan kita sudah punya 1.000 data, itu kan sudah sangat banyak ya. Maka sangat sulit sebenarnya ketika kita mungkin mau menggunakan secara manual gitu ya untuk membuat titik-titiknya itu tadi karena datanya sangat banyak. Tuh. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian misalkan histogram. Nah, histogram sebenarnya kelebihannya adalah
bisa memberikan gambaran tentang bagaimana distribusi populasinya gitu. Apakah dia itu membentuk normal gitu ya, yang mana median dan rataannya sama gitu, atau mungkin dia membentuk condong ke kanan atau condong ke kiri gitu ya. Jadi dari sana sebenarnya kita bisa menarik contohnya kayak gini tadi. Untuk ini ya, ini kan biasanya ini ada nilai, ada titik tengahnya ya, misalnya di sini nih. Ya, mungkin tidak terlihat ya, saya buat ulang. Nah, misalkan di sini ada titik tengahnya ya, kemudian di sini ada titik tengah. Nah, ini titik tengah. Ya, di sini ada titik tengahnya ya, di masing-masing punya titik tengah. Kemudian dari titik-titik tengah tersebut tadi, kita bisa tarik garis misalnya dari sini ke sini ya. Kemudian dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini dan ke sini. Nah, dari sini bisa kita lihat seperti apa sebaran datanya. Apakah dia menceng atau tidak gitu. Nah, kita bisa lihat juga dia titik tengahnya itu di mana. Di sini maksimum dia sampai 25 dan 0. Berarti dia di 13 ya. Nah, di 13 itu dia di sini. Nah, kita punya sebenarnya nilai tengahnya itu di sini. Nah, bisa kita lihat bagaimana apakah dia sebenarnya normal atau tidak gitu ya. Itu salah satu kelebihan dari si histogram gitu. Kemudian di sini juga tidak dituntut untuk ketelitian kita dalam mencatat setiap nilai dari datanya gitu ya. Jadi benar-benar ya udah kita tinggal menggunakan informasi datanya tadi tanpa kita harus benar-benar teliti melakukannya. Gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sebenarnya eh, agak lama ketika kita harus membuat dari si eh, histogramnya tadi ya, karena kita kan mengelompokkan tadi ya. Terus banyak juga perhitungan dan paling parahnya adalah sebenarnya nilai dari datanya itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi kita nggak tahu secara persis, misalkan yang nilainya itu 2 itu ada berapa banyak data gitu, kemudian yang nilainya itu 10 itu ada berapa banyak data itu tuh nggak kelihatan di histogram gitu. Nah, itu menjadi kekurangan yang paling fatal sebenarnya dari histogram ini. Nah, kemudian yang berikutnya untuk diagram batang daun. Nah, kelebihannya tentunya ini sangat cepat dan nggak butuh perhitungan karena kita hanya memindahkan dan memisahkan antara batang dan juga daunnya gitu. Kemudian nilai data aslinya juga bisa kita lihat dengan jelas dari tampilan si diagram batang daunnya itu tadi. Kemudian untuk memudahkan kita juga menghitung beberapa parameter dari si datanya itu tadi. Nah, tetapi kekurangannya adalah kita harus teliti nih dalam mencatat daunnya. Ya, jadi jangan sampai ada ketinggalan daunnya. Ya, ketika tadi misalkan kita punya, contohnya untuk batangnya itu 8, kita punya daunnya itu sebanyak ada 10 daun. Nah, jangan sampai salah kita dalam menuliskan daunnya. Jadi kita butuh ketelitian ekstra untuk menulis daun-daunnya itu tadi gitu ya. Ada berapa banyak, terus siapa-siapa saja daunnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah box plot. Nah, kalau box plot ini sebenarnya kelebihannya adalah dia bisa memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk distribusi dari populasinya. Ya, tadi sebenarnya kan sudah kelihatan ya bagaimana dari diagram box plot ini tadi kita bisa lihat nih ya semua informasi dari si sari numeriknya sebenarnya sudah sangat terlihat jelas gitu ya, bagaimana nilai minimumnya, nilai maksimumnya, kuartilnya, kemudian median dan juga rata-ratanya seperti apa, apakah ada outlier atau tidak. Nah, itu sebenarnya menjadi keuntungan dari si box plot ini gitu. Nah, selain itu sebenarnya ini juga efektif kalau kita mau membandingkan bentuk distribusi dari beberapa kelompok data secara sekaligus gitu dengan melihat itu tadi dari masing-masing box plotnya itu nanti kelihatan datanya seperti apa gitu ya. Nah, tetapi kekurangannya tentunya ini membutuhkan perhitungan yang panjang. Jadi kita harus melakukan perhitungan dulu nih secara manual ya untuk bisa tahu sebenarnya di mana nih titik-titiknya gitu ya. Untuk di nilai maksimumnya itu di titik mana, di minimum bagaimana, kuartil dan bagaimana gitu ya. Jadi ada banyak perhitungan yang harus kita lakukan. Kemudian dia juga terdiri dari parameter-parameter dari data yang sudah diurutkan gitu ya. Jadi tadi ya, ini tadi ya. Jadi kita mengurutkannya ini. Nah, jadi dari sini ya untuk membuatnya ini secara manual itu sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Kalau mungkin kita menggunakan bantuan software ya sebenarnya semua metode itu gampang gitu ya. Tapi ketika kita membuat secara manual maka diagram box plot ini meskipun sebenarnya bagus, sangat bagus gitu ya informasi yang bisa kita sampaikan, tetapi itu kita butuh banyak waktu untuk
membuatnya gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk eh, pertemuan pertama, yaitu terkait statistika deskriptif. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait yang namanya peluang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.